Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tanaman, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1. Mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan berikut. Nah, ini ada contohnya ya. Menirukan gerakan kelinci meloncat ke arah kanan. Ini seperti di gambar ya. Lalu ada menirukan gerak ayam mematuk ke arah kiri. Nah, seperti di gambar. Kita juga dapat menirukan gerak tumbuhan seperti gambar di atas. Ini ya. Meniru gerakan pohon ke arah kiri. Pohon tertiup angin ya. Lalu nanti tugasnya di rumah, silahkan buat video menirukan gerak burung mengepakkan sayap ke arah atas dan bawah. Gerakan 4 kali ke atas dan 4 kali ke bawah. Ke atas bawah gitu ya tangannya. Nah, nanti di video dikirim ke Bu Indi ya. Bu Indi tunggu. Sekarang kita beralih ke bahasa Indonesia. Menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Ayo ingat kembali cara menulis huruf tegak bersambung. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, diingat-ingat ya. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, dan nama hari. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Kamu perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menuliskan cara bergerak, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan tempat tinggalnya. Ya. Nah, ini ada contohnya. Kambing. Nah, judulnya kambing. Kambing adalah hewan berkaki 4. Tubuhnya dilindungi oleh rambut. Kambing jantan memiliki tanduk. Bila bersuara, kambing berbunyi be, be. Nah, kambing berkembang biak dengan cara beranak. Nah, ini tadi ya, kambing. Nah, huruf K pada kata kambing ini besar karena ini merupakan judul ya. Lalu ini juga besar. Nah, pada awal kalimat, pada awal kalimat pakai huruf kapital ya. Seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, kita beralih ke matematika ya. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai fungsinya. Nah, perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Yang pertama yaitu timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya, seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang ya. Lalu yang kedua ada timbangan pasar. Ini ya gambarnya. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue ya. Nah, lalu yang ketiga ada timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging ya. Lalu yang terakhir ada timbangan duduk. Ini contoh gambarnya ya. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya.
Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Nah, ini ya. Sekarang ada contoh soalnya. Tuliskan jenis timbangan yang digunakan berdasarkan cerita berikut. Ini juga ada di buku pena kalian masing-masing ya. Nanti isinya bisa ditulis di buku pena. Yang pertama, ibu ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir adalah, ayo yang mana? Iya, timbanganku kue ya. Lalu yang kedua, paman membeli 3 kg daging ayam di pasar. Timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah, ayo di pasar, pakainya timbangan apa? Iya, timbangan pasar ya. Lalu yang ketiga, ayah membeli 1 karung beras di pasar. 1 karung beras beratnya 100 kg. Timbangan yang digunakan adalah, iya, timbangan duduk ya. Lalu berikutnya yang terakhir, bibi berbelanja 3 kg sayur kol di swalayan. Timbangan yang biasa digunakan adalah, iya benar, timbangan digital ya. Nah, sudah selesai. Sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, tugas SBDP. Di video dan dikirim ke Bu Indi. Semangat ya belajarnya. Cukup sekian dari Bu Indi pagi ini. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, Bu Indi mohon maaf nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.